Bapak Ibu rekan sedharma, sebelum kita mulai, mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Satihontu Namo Buddhaya. Selamat pagi. Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, hidupnya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Oh, Bapak Haryanto ternyata lagi flu kayaknya ini. Ya, Bapak Ibu rekan sedharma, hari ini saya akan mengingatkan kembali mengenai salah satu sutta yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama kepada kita mengenai beberapa hal. Dalam sutta ini terdapat di dalam Khuddaka Nikaya, bagian Khuddakapata, dengan nama Kumarapanha, atau dalam bahasa Indonesia pertanyaan si anak lelaki. Hebat ya, pertanyaan si anak lelaki ya. Ya, di dalam sutta ini menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Sang Buddha kepada waktu itu ada namanya Samanera Sopaka. Beliau berusia 7 tahun tapi sudah menjadi Samanera. Nah, Sang Buddha ini memberikan pertanyaan untuk apa? Agar si Samanera Sopaka ini bisa menjadi biku. Karena masih posisi Samanera ya, belum jadi biku. Makanya untuk menjadi biku akan diajukan pertanyaan ini. Si Samanera Sopaka ini udah mencapai tingkat kesucian arahat. Hebat ya Pak Jijin ya. Umur 7 tahun sudah mencapai kesucian arahat. Lah saya bagaimana gitu ya? Saya bagaimana? Sotapan aja belum gitu kan. Nah, untuk itu diajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini pun dapat dengan mudah dijawab oleh Samanera tersebut. Karena apa? Karena tingkat kesucian arahat yang dia miliki. Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga diajarkan oleh Sang Bhagawa kepada anaknya. Kalau ada yang ingat mungkin Sang Buddha kan pernah, waktu belum menjadi Buddha dia pernah menikah gitu ya. Di umur 29 tahun dia menikah dengan putri Yasodhara, memiliki seorang anak bernama Rahula. Nah, ini pun diajarkan kepada Rahula tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam sutta ini adalah, mungkin ada yang tahu Bapak Haryanto? Siapa namanya Mas? Kelvin, Mas Kelvin tahu? Pak Eko mungkin? Enggak tahu ya. Ya, jadi yang ditanyakan pertama adalah apakah yang satu itu? Ini pertanyaan pertamanya. Lalu pertanyaan kedua, apakah yang dua itu? Sampai dengan pertanyaan ke-10. Ada 10 pertanyaan. Apakah yang 10 itu gitu ya? Kalau misalnya saya bertanya kepada Mas Kelvin, kira-kira apakah yang satu itu? Nggak tahu ya. Ya, jadi begini, Sang Buddha menanyakan itu dan dijawab oleh Samanera Sopaka. Apakah yang satu itu? Dia dengan arahat tadi ya, tingkat kesucian arahatnya, dia bilang, apakah yang satu itu? Jawabannya adalah semua makhluk bergantung pada makanan. Yang satu itu adalah makanan. Jadi kenapa makanan adalah yang satu itu? Karena makanan menjadi penunjang suatu makhluk untuk menjalani kehidupan. Yo, kayak saya nggak makan bisa sakit nanti kayak Pak Jijin bisa lama-lama kalau nggak makan terus bisa mati kan. Karena makanan ini akan menunjang untuk kita hidup lebih lama gitu ya. Lalu Bapak Ibu, setelah dikatakan makanan adalah yang pertama, yang satu itu, di dalam Samaditi Sutta dijelaskan, ini di dalam Majjhima Nikaya, dikatakan ada 4 jenis makanan. Yang pertama adalah makanan untuk jasmani, makanan fisik, kayak nasi, sayur mayur, kalau orang bilang 4 sehat 5 sempurna, gitu ya. Itu adalah makanan yang bentuknya adalah untuk makanan fisik, jasmani kita. Lalu setelah ada makanan jasmani, makanan yang kedua adalah
kontak atau kesan. Ini adalah makanan yang timbul ketika indera-indera yang kita miliki, panca indera, dan juga ada satu indera indera pikiran. Jadi ada, kalau di Buddhis kita 6 ya Pak Eko ya, ada 6. Kalau panca indera yang biasa kan pencerap lidah itu kan, kulit, mata, telinga, hidung. Nah dengan pikiran itu juga, ketika ini indera-indera kita ini melakukan kontak kayak mata dengan melihat buku atau segala macam ya, ini adalah makanan untuk menunjang perasaan, sehingga dengan kontak tersebut akan ada timbul perasaan suka atau tidak suka, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Itu ya, makanan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kehendak pikiran, yang merupakan makanan yang menyebabkan kelahiran kembali semua makhluk sesuai dengan perbuatannya, atau karma, kama. Jadi makanan yang keempat ini adalah kehendak pikiran kita, sehingga kehendak pikiran ini akan menimbulkan perbuatan baru, sehingga kita nanti akan, kalau misalnya kita mati, kita akan terlahir di alam yang mana gitu. Lalu makanan yang keempat adalah kesadaran, merupakan basis yang timbul, yang menimbulkan fungsi mental atau nama dan fisik atau rupa dengan dikondisikan oleh kama. Ini merupakan makanan bagi nama rupa yang baru terbentuk setelah kelahiran kembali. Jadi ketika kita mengalami kelahiran kembali, makanan ini adalah yang keempat, itu kesadarannya. Seperti itu. Itu adalah tadi adalah 4 makanan yang disampaikan Sang Buddha dalam Samaditi Sutta, yang mengacu bahwa kita ditanyakan tadi pertanyaan pertama, apakah yang satu itu adalah makanan. Makanan tadi itu kita jabarkan menjadi 4 macam dalam agama Buddha, seperti itu ya. Lalu untuk pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Sang Buddha kepada Samanera Sepaka, pertanyaan kedua itulah, apakah yang 2 itu? Kira-kira apakah yang 2 itu? Yang 2 itu adalah nama dan rupa, batin dan jasmani. Tubuh jasmani itu sebagai tubuh jasmani fisik itu menjadi rupa kita, dan pikiran kita atau batin kita itu adalah nama dalam bahasa Palinya. Ini merupakan hal yang saling bergantungan, saling berkaitan, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, membentuk sistem yang kompleks di kehidupan. Semua makhluk memiliki tubuh dan pikiran. Di 31 alam kehidupan, semua makhluk itu memiliki nama dan rupa, terkecuali ada 2, yaitu arupa loka, dan itu tidak memiliki tubuh dan tubuh fisik gitu ya. Arupa loka itu tidak memiliki karena di sana alam tanpa bentuk, dan juga makhluk dari asana sata, di mana fungsi mentalnya itu terhenti sementara oleh kekuatan jana yang telah dicapai di kehidupannya, seperti itu. Itu adalah pertanyaan Sang Buddha yang kedua, mengenai apakah yang 2 itu. Lalu kita masuk yang ketiga saja. Nih, setelah kita kan nama rupa udah biasa gitu ya, udah sering kita mempelajari nama dan rupa gitu. Kita memasuki yang ketiga, pertanyaan yang diajukan Sang Buddha yang ketiga, apakah yang 3 itu? Kira-kira apa yang 3 itu? Tadi yang 1 adalah makanan, yang kedua nama rupa, yang ketiga itu adalah 3 jenis perasaan. Betul. 3 jenis perasaan. Kalau dalam bahasa Pali disebut wedana ya. Perasaan merupakan faktor mental yang muncul ketika ada kontak indera dengan objeknya. Jadi kontak indera yang tadi, ada mata melihat, itu melakukan kontak dengan bendanya, sehingga muncullah perasaan. Secara umum dalam Buddhism, perasaan ini dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah perasaan yang menyenangkan, yang kedua adalah perasaan tidak menyenangkan, dan yang ketiga adalah perasaan yang netral, tidak menyenangkan dan juga tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Jadi perasaannya itu ya biasa sajalah. Kalau orang bilang, kalau sekarang datar, flat. Jadi tidak ada rasa suka dan tidak suka, tidak menyenangkan ataupun menyenangkan, tidak. Jadi itu adalah perasaan yang biasa saja, yang netral sifatnya. Nah, dari 3 perasaan tadi,
Dua perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan ini pun dibagi menjadi dua. Yang menyenangkan itu dibagi menjadi dua ya adalah perasaan fisik yang menyenangkan dan perasaan batin yang menyenangkan. Jadi menyenangkan itu ada dua, yang fisiknya dan yang batinnya. Jadi batin dan fisiknya itu bisa menyenangkan gitu. Dan yang kedua adalah yang tidak menyenangkan, yaitu perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan batin dan juga fisiknya. Ini tidak senang gitu. Dan yang terakhir yaitu sama, yang netral. Jadi dari 3 tadi dibagi yang dua tadi itu dibagi 2 lagi menjadi 4 kan. Jadi ada 5 perasaan yang bisa kita ungkapkan gitu. Ya Bapak Ibu, untuk perasaan dalam Buddhism, dalam agama Buddha itu bahasa palingnya Vedana. Tapi perasaan ini tidak seperti perasaan secara umum. Emang bahasa palingnya tulisannya Vedana, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi perasaan. Tapi Vedana ini tidak secara umum ya, tidak seperti yang kita gunakan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh gini, ketika kita mengatakan Anda menyakiti saya, Anda melukai saya, itu adalah bahasa umum yang digunakan untuk perasaan. Tapi kalau dalam Buddhism, yang dimaksud Vedana itu adalah sensasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ataupun netral. Ya, sebagai contoh gini. Contohnya ketika saya melihat sebuah bunga di taman, jalan ke taman ya, jalan ke taman, melihat sebuah bunga yang indah. Atau kemarin sempat ada yang lihat di IG bunga tabebuya yang mekar. Mekar kan bagus kan, kayak bunga sakura gitu. Ketika kita ngelihat itu timbul perasaan senang, itu adalah Vedana. Perasaan senang itu Vedana. Tapi ketika perasaan itu berubah menjadi perasaan menyukai yang berlebihan dan ingin memetik bunga itu, ingin wah ini punya saya gitu ya, itu menjadi sankara gitu loh. Jadi dalam agama Buddha itu disebut sebagai sankara, bukan lagi Vedana. Jadi Vedana itu hanya perasaan batin kita atau fisik kita yang cukup senang gitu. Jadi tidak ingin rasa memiliki seperti itu. Itu adalah bagian ketiga dari 10 pertanyaan yang diajukan Sang Buddha. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah yang 4 itu? Yang 4 itu adalah 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia ini sudah sangat sering kita dengarkan, sudah sangat sering Bhante untuk mengulang-ulang ini. Biasanya kalau 4 kebenaran mulia itu biasanya berhubungan dengan ketika acara Magha Puja ya Pak Putu ya. Magha Puja pasti sering itu Bhante mengulang tentang kebenaran mulia ini. 4 kebenaran mulia itu adalah tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini sangat sering kita bahas. Sering para Bhante mengulang ini. Jadi pertanyaan yang 4 itulah, apakah yang 4 itu? Yaitu 4 kebenaran mulia. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang kelima, apakah yang 5 itu? Ini banyak ini ya, 5 ya. Apakah yang 5 itu? 5 kelompok kehidupan yang dilekati. Jadi ini biasa kita sangat melekat dengan ini. 5 kelompok kehidupan, atau kalau dalam Buddhism biasa disebut pancakanda ya Pak Eko ya. Pancakanda, 5 kelompok kehidupan. 5 unsur kehidupan yang membentuk apa yang kita sebut sebagai suatu makhluk, itu terdiri atas 5. Jadi makhluk kayak manusia itu terdiri dari 5 ini. Ini juga menjadi sumber kemelekatan kita, atau bahasa palingnya disebut upadana. Nah, 5 kelompok kehidupan ini yang pertama yaitu adalah rupa kanda. Rupa kanda itu adalah kelompok jasmani. Jasmani kita, tubuh kita, rupa kita. Terus adalah yang kedua adalah kelompok perasaan atau wedana kanda. Yang ketiga adalah kelompok persepsi atau sanaka kanda. Yang keempat kelompok bentukan-bentukan pikiran atau mental, sankhara kanda. Dan yang kelima adalah
kelompok kesadaran atau winyana kanda. Namun Bapak Ibu Sedharma, dari yang 5 ini, itu yang yang 4, Wedana kanda, Sanaka kanda, Sankhara kanda, dan Winyana kanda, ini merupakan bagian daripada nama. Jadi kalau nama dan rupa dipisah ya, tadi 5 itu kan, namanya sendiri, yaitu rupanya sendiri, terus namanya yang 4 ini. Bapak Ibu, kelompok jasmani merupakan kelompok tubuh kita yang dapat kita lihat secara fisik. Kayak tubuh ini adalah rupa kanda. Lalu kelompok perasaan merupakan perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan maupun netral yang timbul dari kontak antara indera dengan objeknya. Kelompok pencerapan merupakan fungsi mental yang mengenali kognisi objek yang ditanggapi oleh indera dengan menggunakan tanda-tanda atau ciri-ciri. Melalui persepsi terhadap suatu objek berulang-ulang, pengenalan kembali terhadap ciri-ciri tertentu terjadi dan dari sinilah terbentuk ingatan. Jadi yang ketiga ini kita membentuk ingatan. Jadi kalau misalnya tukang kayu biasa tahu tuh jenis, oh kayu ini kayu mahoni, ini kayu ini. Itu karena udah biasa lihat kayunya, udah mungkin ada baunya dia tahu, udah ciri-cirinya udah terkenali lah, udah tahu ciri-cirinya. Jadi dia dengan mudahnya tahu, oh ini kayu ini gitu ya. Terus yang keempat, kelompok bentuk pikiran yang merupakan bentukan mental yang timbul karena kontak indera dengan objeknya, yang timbul dan lenyap bersama dengan pikiran atau kesadaran. Objek dan landasannya sama dengan objek dengan landasan pikiran. Ini yang keempat. Dan yang kelima adalah kelompok kesadaran merupakan fungsi mental yang mengetahui suatu objek yang ditangkap indera berhubungan dengan tak terpisahkan. Ini dari yang 1 sampai yang dari 3 tadi itu ya. Dari kelompok perasaan sampai pada kelompok bentuk-bentuk pikiran. Ini tidak terpisahkan satu sama lain. Jadi sebagai contoh adalah sebuah apel tidak dapat dibedakan dari atribut-atributnya seperti baunya, bentuknya, warnanya. Seperti itu ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Sang Buddha kepada Sopaka. Kita nggak usah panjang-panjang ya, sedikit aja kita bahas 5 dulu. Nggak usah langsung 10-nya gitu ya. Bapak Ibu Sedharma, untuk pertemuan ini saya katakan 5 dulu. Kenapa? Karena kan saya lanjutkan dengan sebuah kisah Bapak Ibu. Kisahnya ini tentang Kundala Kesi Teri. Sebenarnya kisah ini juga berkaitan dengan 10 pertanyaan yang diajukan Sang Buddha kepada Samanera Sopaka. Jadi 10 pertanyaan tadi ini dengan kisah ini ada kaitannya. Kundala Kesi adalah putri orang kaya dari Raja Gaha. Ia senang dengan kehidupan menyendiri. Suatu hari ia kebetulan melihat seorang pencuri yang sedang digiring untuk dibunuh. Secara tiba-tiba ia jatuh cinta padanya. Hal itu ia sampaikan kepada orang tuanya. Tentu orang tuanya menolak, tetapi Kundala Kesi tak mau mundur setapak pun. Akhirnya orang tuanya mengalah dan membayar sejumlah uang untuk kebebasan pencuri tersebut. Dapat ya gambarannya ya. Jadi ini ada seorang putri di Raja Gaha melihat seorang pencuri yang mau dibunuh, gitu ya. Seorang pencuri yang mau dibunuh, si putri ini jatuh cinta. Nah setelah itu dia bilang ke orang tuanya kalau dia jatuh cinta ke pencuri ini. Dan akhirnya karena bersikukuh kayak gitu, orang tuanya mengabulkannya. Mereka berdua segera dinikahkan, meskipun Kundala Kesi mencintai suaminya dengan sangat. Suaminya tetaplah seorang pencuri yang hanya tertarik pada harta dan permatanya. Pencuri tetap pencuri ya, jadi hartanya tetap diinginkan gitu. Suatu hari, suaminya membujuk untuk mengambil semua permata dan menuntun Kundala Kesi pergi ke sebuah gunung. Jadi hartanya disuruh dipakai, bajunya yang bagus, emasnya, perhiasannya dipakai, diajak ke sebuah gunung. Nih, dibilang kayak gini nih. Adinda, aku ingin melakukan persembahan kepada makhluk halus penjaga gunung yang telah menolong hidupku ketika aku akan dibunuh. Hebat ya kata-katanya ya. Dia minta ngasih tahu katanya kalau dia ditolong sebuah makhluk
makhluk penjaga gunung gitu, supaya dikasih persembahan. Kundalakesi menurut dan pergi mengikuti suaminya. Ketika mereka sampai di tujuan, suaminya berkata, "Sekarang kita berdua telah sampai di tujuan, maka engkau akan kubunuh untuk mendapatkan semua permatamu ini." Tujuannya adalah untuk membunuh, membawa ke gunung itu untuk membunuh si perempuan ini. Dengan ketakutan Kundalakesi memohon, jangan kau bunuh, ambillah semua hartaku tapi selamatkan nyawaku." Minta pengampunan. Terus diejek nih, "Membiarkanmu hidup," kata suaminya, "jangan-jangan nanti engkau malah melaporkan bahwa permatamu kurampas. Tidak bisa, kau harus kulenyapkan untuk menghilangkan saksi." Jadi tetap mau dibunuh. Dalam keputusasaannya, Kundalakesi menyadari bahwa mereka sekarang sedang berada di tepi jurang. Ia berpikir bahwa ia seharusnya berhati-hati dan cerdik. Jika ia mendorong suaminya ke jurang, mungkin merupakan suatu kesempatan untuk dapat hidup lebih lama lagi. Gantian ya, dalam pikiran si perempuan ini untuk membunuh laki-laki tersebut, membunuh suaminya. Kemudian dengan mengiba, ia berkata kepada suaminya, "Kakanda, kita berkumpul bersama-sama. Ini hanya tinggal beberapa saat lagi. Bagaimanapun juga, engkau adalah suamiku dan orang yang sangat kucintai. Maka izinkanlah aku memberikan penghormatan kepadamu untuk terakhir kalinya. Hanya itu saja permintaan terakhirku. Semoga Kakanda mau mengabulkan permintaan terakhir istrimu ini." Setelah berkata seperti itu, Kundalakesi mengitari laki-laki dengan penuh hormat sampai 3 kali. Jadi tadi setelah memohon, dikabulkan, terus ngiterin ya. Kalau orang India biasanya kayak gitu ya Pak Putu ya. Jadi untuk penghormatan kepada suaminya, dia akan mengitari suaminya sebanyak 3 kali. Pada kali terakhir ketika ia berada di belakang suaminya, dengan penuh kekuatannya ia mendorong suaminya ke jurang dan jatuh ke tebing batu yang terjal. Jadi berhasil tuh ya, berhasil didorong. Setelah kejadian itu, ia tidak berkeinginan untuk kembali ke rumah. Ia meninggalkan semua permatanya dengan menggantungnya di sebuah pohon dan pergi tanpa tahu kemana ia pergi. Secara kebetulan, ia sampai tempat para petapa pengembara wanita, para bajika. Ini dalam bahasa palingnya. Ia sendiri menjadi seorang petapa pengembara wanita. Para bajika lalu mengajarnya 1000 problem pandangan menyesatkan. Jadi dia bukan dapat ke para petapa yang menguntungkan, yang baik, tapi dia malah ke para petapa yang memberikan permasalahan, yang menyesatkan. Dengan kepandaiannya ia menguasai apa yang diajarkan mereka dalam waktu singkat. Kemudian gurunya berkata kepadanya untuk pergi berkelana, dan jika menemukan seorang yang dapat menjawab semua pertanyaannya, jadilah engkau muridnya. Hebat ya. Jadi karena saking pinternya, memiliki pengetahuan yang luar biasa, cepat menghafal gitu ya. Kayak kalau Pak Haryanto kemarin itu membahas tentang Sang Buddha yang terus-terus belajar seperti itu. Di sini juga dikatakan bahwa Kundalakesi ini menguasai pelajaran dalam waktu yang singkat seperti itu. Kundalakesi berkelana di seluruh Jambudipa, menentang siapa saja untuk berdebat dengannya. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai Jabukapara Bajika. Jadi orang yang ditantang itu rata-rata kalah semua gitu ya. Pada suatu hari, tiba di Sawati. Sebelum memasuki kota, ia menerima dana makanan. Ia membuat sebuah gundukan pasir dan menancapkan sebatang ranting di atasnya. Suatu tanda yang bisa dilakukan untuk mengundang orang lain untuk menerima tantangannya. Itu jadi masuk di kota, di depan gerbang kota dipasang di gundukan tanah dipasangkan ranting. Nah, dikisahkan bahwa Sariputatera menerima tantangannya. Tapi tantangannya itu biasanya si ranting itu dipatahkan, diinjek gitu kan, tandanya itu diterima tantangannya gitu kan, diterima tantangannya. Ini dilakukan oleh Sariputta, tapi tidak secara langsung dia yang menginjak rantingnya, tapi dia menyuruh seorang anak kecil untuk menginjak ranting tersebut. Nah, tibalah masa untuk berdiskusi, berdebat seperti itu. Kundalakesi menanyakan kepadanya 1000 pertanyaan dan Sariputatera berhasil menjawab semuanya.
Hebat ya, banyak banget ya, 1000 ya Pak Putu ya. Kita aja yang 5 pertanyaan kadang-kadang udah bingung, apa gitu jawabannya. Apalagi mungkin kalau kayak Pak Eko, Pak Haryanto sebagai seorang guru memberikan muridnya pertanyaan 3 aja kadang-kadang jawabannya udah beda ya Pak. Udah beda, bikin pusing kadang-kadang jawabannya seperti itu. Ini dikasih 1000 pertanyaan dan dijawab semua. Ketika giliran Sariputta Thera bertanya kepada perempuan ini, yang tadi ini kan, Sariputta Theranya bertanya seperti ini. Pertanyaannya gampang nih. Apakah yang satu itu? Pertanyaannya diulang kembali. Apakah yang satu itu? Ekang Namaking. Kundala Kesi lama terdiam dan tak menjawab. Kemudian ia berkata kepada Sariputta Thera untuk mengajarinya agar ia dapat menjawab pertanyaannya. Sariputta berkata bahwa ia harus terlebih dahulu menjadi seorang bhikkhuni. Kundala Kesi kemudian menjadi seorang bhikkhuni dengan nama Bhikkhuni Kundala Kesi. Dengan tekun ia mempraktikkan apa yang diucapkan oleh Sariputta dan hanya dalam beberapa hari kemudian ia menjadi seorang arahat. Hebat ya, dalam beberapa waktu jadi arahat gitu kan. Tak lama setelah kejadian tersebut, para biku bertanya kepada Sang Buddha. Ini biasanya gini nih, di kisah-kisah dari banyak yang saya baca, kalau sudah ada orang yang mencapai tingkat kesucian arahat, para bante biasanya yang lain bakalan tanya ke Sang Buddha nih. Kayaknya mereka meragukan kok bisa dalam waktu yang singkat mencapai tingkat kesucian arahat. Kok bisa hanya mendengarkan 1 patah 2 patah kata bisa mencapai tingkat kesucian gitu ya. Nah, tak lama setelah kejadian tersebut, para biku bertanya kepada Sang Buddha, apakah masuk akal Bhikkhuni Kundala Kesi menjadi seorang arahat setelah hanya sedikit mendengarkan dhamma? Mereka juga menambahkan bahwa wanita tersebut telah berkelahi dan memperoleh kemenangan melawan suaminya, seorang pencuri sebelum ia menjadi pabajika. Pertanyaan kayak gitu ya, rata-rata kayak gitu. Kok bisa hanya mendengarkan sedikit jadi seorang mendengarkan sedikit dhamma kok bisa mencapai tingkat kesucian arahat? Ada juga saya pernah baca di akhirnya kayak gini. Dia itu adalah seorang algojo, banyak membunuh orang. Algojo kan, tahu algojo kan? Banyak membunuh orang. Tapi pada akhir kisahnya si algojo ini bisa mencapai tingkat kesucian. Para biku kadang-kadang menanyakan hal itu. Kemudian Sang Buddha menjawab dengan syair dari Dhammapada 102 dan 103 seperti berikut. Daripada 1000 bait syair yang tak bermanfaat, ada lebih baik 1 kata dhamma yang dapat memberi kedamaian kepada para pendengarnya. Itu syair 102. Lalu Sang Buddha menambahkan yang 103-nya, walaupun seorang dapat melakukan ribuan musuh dalam 1 kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Hebat ya. Jadi setelah itu dikabarkan syair Dhammapada gitu ya. Dan pertanyaannya pun masih sama yang dikatakan oleh Biku Sariputta, bahwa apakah yang satu itu adalah tadi makanan ahara. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat seperti syair tadi, tidak perlu banyak-banyak, tapi semoga kata-kata ini atau dhamma ini bermanfaat untuk kita. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Soti hontu namo buddhaya.